Nih, bisa longsor di sini. Kun. Terus nanti kalau mau ke Tumpeng Ayu itu ada retribusinya lagi. Oke teman-teman, kita sudah sampai ya. Nah ini adalah Tumpeng Menoreh yang spot atau resto yang terkenal ya. Wah mantap ya, Pegunungan Menoreh. Kita sekarang sedang berada di Desa Tuk Songo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Nah, kita akan mampir dulu di lapangan Randu Alas, di mana di sini ada Randu Alas yang beberapa hari ini sempat viral ya teman-teman, karena rencananya yang ingin ditebang. Nah, ini adalah lapangan yang biasa dipakai untuk base camp atau titik kumpul dari jeep-jeep untuk berwisata di kampung-kampung di sekitaran sini ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat datang di vlog Anto Wahyu Atmojo. Kali ini saya sedang berada di lapangan Randu Alas di Desa Tuk Songo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Nah di depan itu adalah pohon randu alas yang beberapa hari ini sempat viral ya, karena rencana akan ditebang karena sudah lapuk termakan usia, tapi kemudian ditunda untuk diteliti ulang ya, apakah masih bisa diselamatkan atau tidak. Oke, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan menuju ke puncak Menoreh sana teman-teman. Kita akan jalan menuju ke Tumpeng Menoreh. Cuman untuk rutenya kita akan melewati Kecamatan Borobudur atau lewat Candi Borobudur gitu ya. Seperti yang kita ketahui, kalau Tumpeng Menoreh itu banyak teman-teman yang ngertinya kan di Jogja gitu ya, di Kulon Progo gitu. Padahal untuk wilayahnya itu masuk di Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Jadi untuk jalan menuju ke Tumpeng Menoreh lewat Kabupaten Magelang itu ada dua sebenarnya ya, lewat Kecamatan Borobudur dan lewat Kecamatan Salaman. Nah pada video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk lewat Kecamatan Borobudur. Oke, kita langsung saja berangkat ya. Kita balik menuju ke perempatan di Desa Tuk Songo, di dekat balai desa ya teman-teman. Wah seperti ini kondisi terkini dari Randu Alas, pohon Randu Alas ya. Ini konon usianya sudah 200-an tahun teman-teman, dan itu adalah batang yang sudah ditebang sedikit. Waktu itu langsung dihentikan ya, karena mau diteliti lebih lanjut. Oke teman-teman, kita sekarang ada di Jalan Badrawati. Nah di depan itu ada balai desa Tuk Songo ya. Kita akan belok ke kiri. Nah ini balai desa Tuk Songo di sebelah kiri. Kita belok ke kiri masuk di Jalan Ngadiwinatan. Ini adalah jalan menuju ke arah Salaman juga, terus menuju ke arah Tumpeng Menoreh juga ya. Dan di sini ada resto yang baru teman-teman, yang kayak di Merapi itu ya. Apa namanya? Kopi Klotok. Nah, Kopi Klotok itu ada di sebelah sini. Nah ini teman-teman, yang gentengnya masih coklat-coklat nih ya. Ini adalah Kopi Klotok Borobudur. Nah nanti kita akan lewatin beberapa desa, antara lain desa ini kan Desa Tuk Songo ya. Terus setelah ini kita akan lewatin Desa Tanjung Sari, kemudian ada Desa Ngadi Harjo, terus ada Desa Giri Purno, baru nanti masuk di Kecamatan Samigaluh ya. Jadi
Untuk jalur ini, jalur via Kecamatan Borobudur, itu bener-bener jalurnya itu ada di Kecamatan Borobudur, teman-teman. Kita berpapasan dengan VW. Nah, di depan ini adalah Balai Desa Tanjung Sari, Kecamatan Borobudur. Dan di sini juga ada balkon desnya yang biasa dipakai untuk berkumpul VW yang akan berwisata di sekitaran Candi Borobudur. Nah, kita sudah masuk di Desa Tanjung Sari. Ini balai desanya, teman-teman. Balai Desa Tanjung Sari, Kecamatan Borobudur. Dan di depan ini adalah balkon desnya. Mana ya? Kayaknya di sekitaran sini. Balkon Des Tanjung Sari. Nah, ini teman-teman. Nah, ini di sini juga ada VW ya, yang biasa nganter wisatawan. Dan kita kalau melihat ke sebelah kiri, ya bisa melihat perbukitan Menoreh, teman-teman. Keren ya. Ini ada di Desa Tanjung Sari. Oke, kita jalan terus ya. Selanjutnya kita akan masuk di Desa Karanganyar ya, teman-teman. Nanti di depan itu ada perempatan. Dan kita bisa melihat di sebelah kanan itu ada gundukan nih, teman-teman. Nah, teman-teman pasti ngerti ya, dan tempat wisata Puntuk Setumbu. Nah, itu di sebelah kanan itu adalah Puntuk Setumbu, dan yang putih-putih itu adalah Bukit Rema ya, atau lebih terkenal dengan Gereja Ayam. Wah, ketutupan. Nanti di depan sana kita bisa melihat, teman-teman. Jadi sebenarnya Puntuk Setumbu ataupun Bukit Rema itu bukitnya itu nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Kita akan melihat pemandangan indah. Cuacanya juga lumayan cerah walaupun sedikit berawan. Mataharinya bersinar lumayan cerah, teman-teman. Nah, dari titik ini, teman-teman, kita bisa melihat Gereja Ayam ya, yang putih-putih itu di sebelah kanan. Itu adalah jalan masuknya lewat jalan yang mau menuju ke Purworejo itu. Nah, dari sini juga kayaknya bisa sih. Ini kan lokasinya terbuka nih. Nah, tuh. Wih, lebih jelas ya dari sini. Itu yang putih-putih itu Gereja Ayam. Terus Puntuk Setumbu. Mantap ya. Biasanya sih untuk sunrise-an ya, bisa lihat sunrise. Oke, di depan ini ada perempatan ya, kita ambil yang lurus, teman-teman. Kalau ke kanan itu ke Jalan Salaman. Kita ambil yang lurus. Ini perempatan apa ya namanya, saya nggak begitu paham. Oke, selanjutnya kita akan masuk di Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur. Nah, Desa Ngadiharjo ini merupakan sentra ini, teman-teman. Ini getuk ceriping getuk ya, keripik getuk. Nah, di sini sentranya keripik getuk. Jadi getuk itu terus diiris tipis-tipis, terus digoreng dijadikan keripik gitu ya, atau ceriping. Nah, ini Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur. Kita akan ikutin jalan ini terus menuju ke Desa Ngadiharjo, pusat Desa Ngadiharjo. Nah, untuk menuju ke Tumpeng Menoreh itu kan ada dua jalur ya. Yang satu lewat Kecamatan Salaman, yang satu lewat Kecamatan Borobudur ini.
Cuman untuk jalan yang bagus itu lewat Kecamatan Salaman teman-teman, karena di sana ada semacam pos ojeknya juga, pos ojek ya yang biasa dipakai buat ini naik ke Tumpeng Menoreh gitu ya. Sedangkan yang akan kita lewatin ini nanti mungkin akan ada jalan yang rusak atau belum bagus yang akan kita lewatin. Jadi rute ini merupakan rute ekstrim, boleh dibilang seperti itu teman-teman. Dan mobil sebenarnya bisa sih, tapi ya mobil kecil gitu ya, atau 4x4. Tapi disarankan motor sih. Nah, kalau lewat Salaman itu kita bisa ngelewatin resto yang baru itu teman-teman, baru diresmikan, itu namanya UFO Menoreh. Itu ya mirip-mirip dengan Tumpeng Menoreh. Oke teman-teman, kita ngelewatin Sendang, namanya Sendang Saji. Nah di sini teman-teman. Mana ya? Kayaknya sendangnya ada di sekitar sini deh. Nah ini adalah sendang yang ada di Desa Ngadi Harjo ini ya. Di depan itu kayaknya. Atau tadi itu ya udah kelewatan kayaknya. Pokoknya sebelum pertigaan ini kok. Udah kelewatan. Sendang Saji. Oke, kita lanjut ya. Ini masih menuju ke sebuah dusun di Desa Ngadiharjo. Nah, di Desa Ngadiharjo ini juga konon katanya ada petilasan Pangeran Diponegoro juga di sini teman-teman. Petilasan Pangeran Diponegoro di dusun yang ini yang kita lewatin ini. Tapi tempatnya kurang tahu saya. Kalau di Google Maps sih ada. Beberapa waktu yang lalu sempat saya lihat itu, tapi nggak ada foto-fotonya gitu, cuman ada lokasinya aja. Nah ini Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Nah ini kita udah keluar ya dari Desa Ngadiharjo. Selanjutnya kita akan menuju ke Desa Giripurno teman-teman. Nah dari sini kita akan ketemu dengan tanjakan terus gitu. Cuman masih aman lah, masih relatif aman. Karena ini juga dipakai untuk mobilitas warga juga. Dan sepertinya ini jalan utama juga sih menuju ke Desa Giripurno, Kecamatan Borobudur. Rame jalannya. Kita ngelewatin hutan bambu dengan suara tonggeret. Musim hujan, jadi beberapa hari ini hujan terus, sampai mau keluar itu enggak sempat itu, males gitu karena hujan. Kita nanjak terus teman-teman. Nah setelah ini destinasi yang akan kita tuju adalah Balkondes Giripurno. Jadi sebuah balkondes atau homestay yang biasa didatangi wisatawan teman-teman, dan di situ bagus banget untuk pemandangannya. Saya itu sering keliru antara Giripurno dengan Paripurno. Nah Paripurno itu kan jalur yang dari Salaman ya, itu melewati Desa Paripurno. Sedangkan kalau dari Kecamatan Borobudur ngelewatinya Desa Giripurno. Nah ini kita udah masuk nih di Desa Giripurno, udah nanjak-nanjak kayak gini. Nah ini kita nanjak terus ya. Dan di sini pemandangannya bagus teman-teman. Tapi kalau kita lihat di perbukitan Menoreh itu ada kabutnya. Waduh. Saya tuh kalau ke Menoreh itu jarang-jarang dapat
yang clear gitu, pasti ada bareng kabut gitu. Nah ini jalannya nanjak terus, ada longsoran nih. Nanjak jalan utama ini, jadi teman-teman tenang aja, ikutin aja jalan ini terus. Dan ini juga kalau diikutin terus bisa sampai Salaman teman-teman, di Desa Kalirejo ya, Desa Kalirejo. Dan bisa tembus juga di jalan Salaman Purworejo. Jalannya cor-coran, cuman di beberapa bagian sudah ditempel semen gini teman-teman. Desa Giripurno, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Oke, kita nanjak ya. Wah, ini coba akan saya rekam terus ya teman-teman. Jadi seperti apa sih rute dari Candi Borobudur menuju ke Tumpeng Menoreh, buat teman-teman yang dari arah Magelang ya, atau dari arah Salaman. Kan biasanya kalau ke Tumpeng Menoreh pada lewat Kulon Progo ya, lewat Giri Mulyo, lewat mana itu, perempatan ini ya, perempatan Dekso ya teman-teman, perempatan Dekso. Wah, jalannya basah nih. Di sebelah kanan ada batuan-batuan gede nih teman-teman. Ini batuan semacam andesit ya. Wih, ada air terjunnya, keren banget. Ini ada cuman pas musim hujan kayaknya, karena daerah sini daerah yang tandus, lumayan tandus teman-teman. Wih, mantep ya. Oke, kita lanjut. Nah ini ada batuan-batuan andesit. Batuan solid ya, bukan yang kars gitu, bukan berungga. Oke, kita nanjak terus. Wah, ini juga ada nih air terjun. Wih, mantap. Keren ya. Sebentar lagi kita akan sampai di Balkondes bener ya, Giripurno ya. Dan kita bisa lihat di sana teman-teman, berkabut. Padahal kita mau menuju ke sana, menuju ke, wih, ada apa nih ya? Lelayu apa ya? Gun. Lelayu kayaknya. Atau ini, mantu. Oke, kita gas terus. Kita nemu ini ya, air terjun ya, 2. Nggak tahu nanti di depan ada lagi nggak. Air terjun, mantap banget. Desa Giripurno, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Sekitar belum ada 30 menit lah. Nah ini teman-teman, kita masuk nih di Desa Giripurno, Kampung KB, Dusun Gayam. Nah ini adalah Balkondes Giripurno nih teman-teman di sini. Aduh, injak botol. Balkondes Giripurno. Pemandangannya bagus sebenarnya. Teras balkon. Oke, kita lanjut aja ya. Nah kalau ke Balai Desa Giripurno itu
ke kiri ini ya, jalan ini ke kiri yang turun. Nah itu yang ada tulisannya itu, Balai Desa Giripurno. Kita nanjak terus teman-teman. Di depan ini ada SD Negeri 3 Giripurno. Wah, berawan, kabut sih ini. Tuh kabutnya turun. Wah, mudah-mudahan nggak gelap ya. Nah ini ada SD nih teman-teman, di sini. Terus di depan SD itu ada Pasar Gayam. Ini SD, mana sih SD-nya? Oh sebelah kanan ini ya. SD Negeri 1 Giripurno. Tadi saya nyebut 3. Ini ada longsor juga. Nah ini sebenarnya ada pasar nih di sini, Pasar Gayam namanya. Terus di depan ini adalah jalan naiknya teman-teman. Jadi ini adalah jalan Corblok. Nah ini jalan naik menuju ke arah Tumpeng Menurah ya. Kalau yang dari arah Kecamatan Salaman itu di sebelah sana yang ada pos ojeknya. Oke, kita naik sini ya. Ini dari sini kita akan ketemu tanjakan-tanjakan terus. Dan ini namanya kalau di Google Map, Bu. Kalau di Google Map namanya Tanjakan Gayam, teman-teman. Jadi kita akan ketemu tanjakan demi tanjakan, dan jalannya kayak gini, cor-coran. Tapi nanti sepertinya di depan itu ada yang terputus. Oke, kita gas terus. Wah, mudah-mudahan nggak hujan ya. Biasanya kalau ada kabut itu terus hujan gitu, gerimis, disertai gerimis rintik-rintik. Ini kalau kita lihat untuk jalan ini cor-coran yang berlumut ya teman-teman. Jadi wah, kalau buat turun nih agak riskan nih. Nah ini ada tanjakan ekstrim juga di sini. Ada longsoran kecil. Ini kalau buat turun memang agak ngeri nih, ekstrim. Emang jalan-jalan di perbatasan di Kabupaten Magelang, perbatasan dengan Kulon Progo, seperti ini tipe-tipenya. Dan kita ketemu dengan pohon-pohon ini teman-teman, cengkeh, pohon cengkeh. Wah, ini kita udah masuk di kabut nih. Kalau dilihat, kita kan lihatnya dari bawah itu ya, ke atas tuh ada kabut-kabut. Nah ini kita udah masuk nih teman-teman. Kelihatan ini gelap. Wih, ngeri, ngeri jalurnya. Jalur yang, wih ada longsoran. Jalur yang biasanya orang yang seneng touring nih yang lewat sini. Oke, kita gas terus ya. Nanjak. Jadi sejauh ini belum melihat rumah-rumah warga teman-teman, masih alas-alas ya. Alas-alas yang lembab dan basah jalannya. Dan di sini selain cengkeh juga saya lihat pohon kopi. Nah di sela-selanya pohon kopi tapi udah tinggi-tinggi gitu ya. Berarti jarang dipangkas gitu pohon kopinya. Dan dari tadi nggak nemu ini pohon duren, nggak ada di sini.
Itu teman-teman, aduh ketutupan putih tembok. Nah ini kita sampai di pemukiman, belum ya. Tuh kabutnya, tapi ini ada panasnya yang nembus sedikit nih, lumayan. Jalannya seperti ini, cor-coran tapi udah bergelombang-gelombang gitu teman-teman. Ini kita ngelewatin batuan gede nih, dan kayak ada guanya ya. Bukan gua sih, itu kayak buat tempat berteduh gitu. Oke. Wah, menantang rutenya. Aduh. Oke teman-teman, kita gas terus menuju ke Tumpeng Menoreh, wisata resto yang orang ngertinya itu ada di Kulon Progo atau Jogja gitu ya. Padahal lokasi sebenarnya itu masuk di wilayah Kabupaten Magelang, tepatnya Kecamatan Salaman, Desa Ngargoretno. Nah, kita sebenarnya bisa sih lewat sini teman-teman. Kalau lewat sana itu nanti keputus jalannya. Tapi ini terlalu jauh ya. Tapi kalau lihat ini becek-becek gini, lebih baik sih lewat sini. Jadi nanti jalan tembusnya itu sama sih, akan tembus di jalan antara Kebun Teh Nglinggo atau Tritis dengan ini mana Puncak Suraloyo ya. Nah, jalan tembusnya sama, jalan ketemunya nanti di situ. Wih, kita ada di puncak. Pak. Tuh kabutnya. Tuh teman-teman. Kabutnya. Jadi ini nanti akan ketemu dengan jalur yang dari Salaman teman-teman. Nah ini ada pemukiman warga ya. Wah ini juga habis longsor nih kayaknya. Nih habis longsor di sini. Jalan berkelok-kelok. Ini sepertinya kita udah masuk di Desa Ngargoretno ya. Rumahnya di dekat tebing-tebing. Wah, ini terbuka sekarang. Itu yang Padepokan, terus itu yang rumah menyendiri itu teman-teman. Sepertinya loh ya. Jadi kalau bentar. Oh iya bener ya. Nah ini kalau tidak salah adalah jalan yang menuju ke arah Salaman ya. Kalau yang turun ke sini ya teman-teman. Kita yang naik ke sini. Aduh.
Nderek langkung. Yun. Ini ada rumput-rumput. Rumput apa ya ini ya? Odot ya. Ada warung di sini. Nah, ini teman-teman, kita udah sampai di jalan utama. Jadi kalau ke sana itu menuju ke Suraloyo, teman-teman. Kita yang menuju ke arah sana ya, menuju ke kebun teh Tritis. Wow, mantap. Ya bener nih. Ini yang rumah yang saya tunjuk tadi. Jadi ini adalah warung yang sendirian gitu ya. Yang dulu sempat diviralkan sama ini konten kreator. Siapa itu ya namanya, lupa saya. Bang ini ya. Aduh lupa. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu kebun teh Tritis. Ada longsoran-longsoran. Nah, sekarang itu hari Sabtu, teman-teman. Kemungkinan lumayan rame ya di kebun teh Ngelinggo maupun kebun teh Tritis maupun Tumpeng Menoreh. Tapi nggak tahu juga ya. Ini soalnya kan long weekend juga hitungannya. Libur ini ya, Isra Mi'raj. Nah, di depan ini nanti kita ketemu dengan padepokan yang saya tunjuk tadi. Wih, itu tujuan kita ke sana tuh, kebun teh Tritis. Oke. Nah, itu padepokannya ini. Alhamdulillah sampai sini nggak ada kabut. Tapi di depan itu kabut, teman-teman. Di depan itu kabut. Pas ini ya, Ngelinggo ya. Kebun teh Ngelinggo atau Tumpeng Menorehnya. Nah, ini padepokan. Lumayan sih cerah. Dan kalau kita lihat di sini jalanannya ini, teman-teman, basah. Semalam hujan nih. Pohon kopinya tinggi-tinggi banget. Nih. Tapi kalau yang tinggi-tinggi kayak gini sih jarang berbuah biasanya ya. Yang berbuah itu yang dirawat, sering dipangkas-pangkas gitu. Jadi bisa kayak keluar tunas-tunasnya gitu. Nah, di sini juga banyak pohon cengkeh khas. Oh ya, ini sekarang udah masuk di Kecamatan Samigaluh, teman-teman, Kulon Progo. Kalau di sini desanya desa apa ya, yang sebelum desa Ngargosari ya. Kalau kebun teh Tritis itu kan desa Ngargosari. Terus kalau kebun teh Ngelinggo itu desanya Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh. Nah, kalau yang di sini itu saya nggak tahu nih desanya. Pokoknya kecamatannya udah Samigaluh. Oke, kita gas terus. Ada longsoran-longsoran kecil. Moga-moga cerah. Lumayan perjalanan, kurang lebih 30 menit, teman-teman, sampai atas ya, dari Borobudur. Dan saya tadi ngisi full tank. Itu cuman turun ya, nggak turun ya hitungannya ya kalau kayak gini ya. Tuh, masih nempel di F. Lumayan nggak terlalu jauh gitu hitungannya.
Mantap tuh, di sana tumpeng menoreh udah kelihatan. Tapi kena kabut sih tumpeng menorehnya. Nah, ini adalah tanjakan sebelum kebun teh Tritis. Nih pas pos ronda ini. Ini udah masuk di desa Gerbosari. Ngargosari. Gerbosari itu kan anu ya, puncak Suraloyo. Sering ketuker-tuker. Desa Ngargosari, Kecamatan Samigaluh. Nah, ini teman-teman, ini salah satu spot atau pintu masuk menuju ke kebun teh Tritis ya. Kebun teh Tritis, masuk ke sana terus bayar 5.000 kalau nggak salah. Kita lanjut menuju ke pemukiman di Dusun Tritis. Wih, banyak ini ya, longsoran-longsoran ya. Nih, longsoran. Ini barusan dibersihin nih, kelihatan banget aspalnya masih merah. Wih, ada warga. Nah, ini musola ke kiri itu bisa ke puncak Widosari ya teman-teman. Yang batuan, puncak yang batuan menjulang itu. Batuan menjulang. Terus di depannya ada pertigaan, ini juga menuju ke ini spot puncak apa ya di sana itu. Saya pernah naik cuman lupa namanya. Oke, kita lanjut teman-teman. Menuju ke destinasi terakhir kita, yaitu di sekitaran kebun teh Linggo ya. Wah, tuh lihat kabutnya. Aduh. Padahal pengen foto-foto. Jadi ini merupakan perjalanan atau rute dari Candi Borobudur menuju ke Tumpeng Menoreh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka tanjak-tanjak, suka nanjak, terus apa namanya, dari arah Magelang pakai motor, itu lebih enak lewat sini kalau ke Tumpeng Menoreh. Nggak usah muter lewat Jogja. Wih, mantap. Oke, kita udah sampai nih. Itu kan tinggal lurus langsung ketemu ini puncak dari kebun teh Linggo ya teman-teman. Jadi boleh dikatakan ini jalan ini merupakan jalan tertinggi ya teman-teman. Jalannya loh ya, jalan tertinggi di sekitaran sini, karena di sini udah nggak ada lagi. Terus apa ya, kalau spot-spotnya sih masih ada yang lebih tinggi ya, kayak sana Bukit Ngisis atau puncak B9 ya. Nah, itu Bukit Ngisis. Wah, mantap. Kayaknya kita berhenti dulu dari sini untuk menikmati kabut tuh, kabutnya. Nah, ini tuh adalah kebun teh Linggo ya. Di bawah-bawah situ yang paling bagus sih sebelah sana. Itu Bukit Ngisis tuh. Oke, kita sebentar lagi udah mau sampai di tujuan kita teman-teman, yaitu di Tumpeng Menoreh. Walaupun mungkin nggak masuk ya, cuman saya mau nunjukin rutenya saja menuju ke Tumpeng Menoreh via Kecamatan Borobudur. Mantap. Wah, boleh nih kayaknya ngopi-ngopi dulu ya. Beli kopi dulu. Oke teman-teman, kita sudah sampai ya. Nah, ini adalah Tumpeng Menoreh yang spot atau resto yang terkenal ya. Jalan masuknya lewat bawah situ, terus muter-muter, terus naik ke Tumpeng Menoreh. Terus kalau yang turun ke bawah itu adalah Tumpeng Ayu. Sedang ini sih
agak berkabut ya teman-teman, jadi pegunungan-pegunungan sekitarnya nggak begitu kelihatan. Nah, Tumpeng Menoreh ini ada di bukit atau Gunung Kukusan ya teman-teman, disebut Gunung Kukusan karena emang mirip kukusan ya, alat masak Jawa ya, jadi mirip kukusan. Dan ini lokasinya ada di Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Oke, kita akan maju ke sana teman-teman. Nah, ini adalah pintu masuknya ya. Masuknya itu kalau nggak salah 50.000. Terus nanti kalau mau ke Tumpeng Ayu itu ada retribusinya lagi. Mantap. Wih, tuh Bukit Ngisis ya. Itu kayak ada tulisan lagi tuh. Apa tuh namanya? Coba nanti kita zoom ya. Nah, ini adalah Desa Wisata Ngelinggo teman-teman. Alhamdulillah cerah ya sampai sini. Oke, kita udah sampai di tujuan teman-teman. Jadi untuk video ini perjalanan dari Candi Borobudur menuju ke Tumpeng Menoreh, rute Candi Borobudur menuju ke Tumpeng Menoreh saya closing sampai di sini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.